Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadhani Faisal dengan nomor NIM 04499068. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, tugasnya di sini silakan pelajari panduan praktik. Kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada CD, CLS, CLS slash tanda tanya, dir slash tanda tanya, ipconfig, ipconfig all, ipconfig tanda tanya, ipconfig relays, ipconfig renew, ipconfig display DNS, ipconfig flash DNS, ipconfig register DNS. Terus ada ping, ada netstat, ada tracker, ada petping, ada ns lookup, ada nets, terus ada root, ada net. Setiap poinnya ini di dalam CMD. Jadi langsung saya mulai. Oke, dari yang pertama itu ada CD. Di sini CD fungsinya mengubah direktori kerja saat ini di command prompt. Jadi setelah kita pencet ini, kita bisa ngubah direktori ininya ya, direktori kerjanya. Terus ada CLS. Nah, di sini CLS itu fungsinya membersihkan layar command prompt-nya. Jadi dari kosong lagi. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada CLS slash tanda tanya. Itu fungsinya menampilkan bantuan atau opsi penggunaan untuk perintah CLS. Jadi tadi kan kita ngejalanin CLS. Nah, kita belum tahu itu perintahnya apa. Di sini ada penjelasannya nih, clean the screen. Terus yang keempat itu ada dir slash tanda tanya. Nah, di sini itu fungsinya menampilkan bantuan atau opsi penggunaan perintah untuk CLS. Jadi ini tuh kayak penjelasannya gitu. Ini penjelasannya dari fungsi-fungsi yang ada di command prompt. Terus yang kelima ada ipconfig. Nah, di sini ipconfig itu fungsinya menampilkan konfigurasi IP dari komputer. Jadi ini adalah tampilan dan detail dari ipconfig IP jaringan yang ada di komputer ini. Lanjut, ada ipconfig slash all. Nah, di sini ipconfig slash all itu fungsinya menampilkan di sini ipconfig slash all itu menampilkan semua detail konfigurasi jaringan IP secara lengkap. Jadi ini versi lebih lengkapnya dari yang tadi ipconfig aja. Nah, ini nih lebih lengkap lagi tampilannya, mulai dari connection spesifik, terus description, physical address, DHCP, terus selanjutnya sampai ke net BIOS itu ada. Terus selanjutnya ada ipconfig relays. Nah, ipconfig relays ini fungsinya melepaskan alamat IP yang diberikan ke komputer yang menggunakan DHCP. Yang DHCP itu yang otomatis gitu, yang otomatis menyinkronkan dari router atau semacamnya. Jadi ini dilepaskan, jadi kita
bisa masukin ulang dan milih yang mana yang mau kita input. Terus di sini ada ipconfig ipconfig renew. ipconfig renew itu memperbarui alamat IP yang diberikan oleh komputer yang menggunakan DHCP gitu. Tadi kan setelah dilepaskan, nah kita ternyata nggak punya ipconfig buat di input. Nah kita bisa pakai ipconfig yang renew, jadi memperbarui alamat IP yang diberikan ke komputer yang menggunakan DHCP. Jadi DHCP-nya itu aktif lagi. Selanjutnya itu ada ipconfig. Nah ini tuh fungsinya menampilkan isi cache dari DNS resolver. Jadi ya seperti itulah, ini tampilannya seperti ini. Dia menampilkan Windows IP configuration dari record name, type, time live, data length, section, PTR record, seperti itu. Lanjut ke di sini ada ipconfig flush DNS. ipconfig /flush DNS. Nah, di sini tuh ipconfig flush DNS itu fungsinya membersihkan cache DNS resolver. Nah, kalau tadi menampilkan isi cache DNS-nya, sekarang ini membersihkan cache DNS resolver. Terus lanjut lagi ada ipconfig register DNS. Kalau nggak salah ini dia memperbarui ya. Itu fungsinya memperbarui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS. Nah, di sini udah fungsinya gitu. Kurang paham. Kurang menjelaskan kayak yang tadi sebelumnya kalau buat saya. Selanjutnya di sini ada ping. Ping itu fungsinya menguji koneksivitas jaringan ya ke host tertentu dengan mengirimkan paket IMC, ICMP, echo request. Ya intinya dia tuh menguji kecepatan jaringannya, berapa lossnya, berapa kecepatan jaringannya, seperti itu. Lanjut di sini ada netstat. Lanjut di sini ada yang ke-14 itu namanya netstat. Nah, ini tuh netstat itu menampilkan statistik jaringan dan informasi mengenai koneksi jaringan yang aktif. Nah, udah selesai. Ini jadi dia di sini menampilkan statistik jaringan, informasi mengenai koneksi jaringan yang masih aktif. Jadi ini lanjut yang ke-15 ada tracker. Nah, dari tracker ini fungsinya menelusuri jaringan, jadi dari tracker ini menelusuri jalur yang diambil
yang diambil paket untuk mencapai tujuan. Contohnya itu bisa mungkin gini. Nah, di sini udah selesai trashnya. Jadi di sini ada banyak IP, banyak IP address yang dicoba. Jadi ini yang paling atas itu ada di 192, 168, 101. Ya basic ya, itu emang biasa buat di. Terus lanjut ada pet ping namanya. Di sini ada pet ping. Kita langsung contohin. Pet ping. Oke, tadi aja ya, kita coba Google aja. www.com. Oke, sambil nunggu, tadi nunggunya lumayan lama ya, 5 menitan. Lanjut kita ke NS lookup. NS lookup ini fungsinya itu untuk menampilkan informasi DNS untuk domain tertentu atau menggunakan query DNS manual. Di sini kita pakai contohnya itu. Nah, di sini keluar tuh dari informasi DNS untuk domain tertentu atau untuk melakukan query DNS manual. Nah, ini kurang lebih tampilan dari yang tadi nih, apa namanya, pet ping yang ada di poin ke 16. Pet ping ada di poin ke 16 itu seperti ini tampilannya. Jadi dia benar-benar detail, mulai dari hubnya, dari RTT-nya, dari loss-nya, dari address sampai ke address-nya. Di sini cukup detail. Di sini tadi kita masih belum bisa yang net user. Nah, ini yang ke 20 tadi, kita mundur. Kita mundur. Ini ke net user. Net usernya ini berhasil. The command complete usefully. Di sini jadi berhasil. Di sini menampilkan konfigurasi berbagai layanan jaringan seperti layanan pengguna dan share sources. Ya. Terus kita mundur lagi ke root. Tadi kita masih belum bisa kita coba root print. Nah, di sini keluar. Tadi kita pakai Windows PowerShell nggak keluar ya, jadi harus pakai CMD. Di sini rootnya keluar nih. Di sini menampilkan dan memodifikasi tabel routing IP pada komputer.
Jadi di sini ada interface list, terus ada IPv4 route table, ada active route, ada present route, ada yang v6-nya dari route table. Nah, terus tadi kita belum bisa juga di nets interface nets. Kita coba lagi di sini di cmd net interface show interface. Nah, di sini keluar juga dari nets itu keluar. Di sini tadi nets itu fungsinya mengkonfigurasi dan menampilkan status. Oke, ini tampilan dari nets. Dari nets itu kita ada contoh perintahnya itu nets mana tadi? Ini contoh ininya. Nets interface show interface. Di sini tadi fungsinya itu mengkonfigurasi dan menampilkan status dari berbagai komponen jaringan pada komputer. Nah, di sini ada beberapa jaringan. Di sini ada wifi-nya terkonek, dan di sini ada Ethernet tidak terkonek karena memang tidak masukin kabel LAN. Terus tadi kita masih belum bisa juga di NS lookup. Di sini perintahnya nslookup.www.google.com. sama tampilannya kayak tadi yang di sini. Tadi kita udah coba NS lookup nih, yang ini tampilannya nih. Yang ini tampilannya tadi udah sama yang di sini, berarti tadi kita udah berhasil. Di situ kelihatan tuh servernya unknown, addressnya ada, terus non authoritative answer ada, dari namenya, dari ininya, dari yang tadi kita perintahkan itu Google ada, terus di sini keluar deh address-addressnya. Sekian praktik jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.